atas keterlambatannya, ada gangguan koneksi internet di tempat saya, jadi agak lama. Silakan presentasi dulu, udah saya share QR code-nya di chat room, sambil saya siapkan sharing PowerPoint-nya. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Oke, silakan selesaikan dulu presentasinya. Baik, kita mulai aja ya. Selamat pagi. Baik, kita udah masuk ke minggu ke-7 atau udah setengah jalan dari kuliah Perwil ini. Topik kita hari ini tentang profil dan prediksi perkembangan perekonomian. Ini sebenarnya 2 minggu lalu juga udah saya singgung ya tentang bagaimana kalian bisa membuat sebuah profil ekonomi wilayah. Ya, kemarin juga udah presentasi untuk persiapan survei lapangan studio. Cuman memang sebagaimana yang disampaikan Pak Okto beberapa kali ya, masih sebatas kalian baru mampu untuk menampilkan atau menyajikan data saja. Tapi tidak bisa atau belum bisa untuk bagaimana menarik suatu interpretasi pemahaman terhadap data tersebut. Sebenarnya kan gini ya, adanya data yang kalian kumpulkan, data itu kan menggambarkan suatu kejadian, suatu peristiwa. Setiap data itu menggambarkan kejadian atau peristiwa. Nah, ketika itu datanya ada banyak, kemudian kalian rangkum, nah disitulah kalian
punya tugas untuk memahami perilaku data tersebut. Artinya apa kalau perilaku datanya itu seperti itu? Nah, karenanya pada saat 2 minggu lalu saya juga udah sampaikan juga, jadi kita harus bisa mencoba menangkap di balik perilaku data tersebut itu sebenarnya sedang terjadi fenomena apa. Ya. Waktu itu saya sampaikan tentang bagaimana kita bisa menarik suatu big picture, jadi gambaran besar, ya, yang ditunjukkan dari pola perilaku data tersebut. Oke. Ini kalau kita bicara soal analisis profil atau membuat profil perekonomian, ya sebenarnya cuma ini aja. Ini juga udah disampaikan di kuliah studio proses untuk kedua kalau nggak salah. Nah, kita saat ini udah sampai di sini nih, ya, pertengahan semester. Ya. Nah, kemudian akan beranjak dari tengah ini profil ke sana, ya, memprediksikan perekonomian. Ya, ya analisisnya cuma ini aja, analisis dasarnya. Kemarin juga Pak Tuker kan menyampaikan terkait dengan metode, ya. Ada metode yang itu. Nah, cuman menurut saya kemarin itu kalian harus advance, lebih maju daripada menggunakan metode. Saya kira belum saatnya untuk mencoba membuat analisis atau menggunakan metode yang lebih advance dulu. Yang dasarnya dulu atau yang standarnya ini dulu dikuasai, dipahami. Kalau kan udah bisa memahami, menguasai yang ini, nanti baru beranjak ke yang lebih maju lagi. Ya. Juga di sini kan kalian juga nanti yang anak tentang menghitung tingkat kemiskinan, pengangguran, ini kan sebenarnya juga sesuatu yang sebenarnya standar dilakukan, ya. Kalau yang lebih advance lagi nanti nanti pada saat mungkin semester depan studio perencanaannya. Kalau di sini yang penting yang dasarnya dulu dikuasai, dipahami. Kalau dasarnya belum dipahami, mau advance, mau maju gimana kan juga nggak bisa. Oke. Oke, sekarang coba perhatikan grafik ini, ya, grafik di tayangan kalian. Saya beri waktu 5-10 menit untuk melihat, menyimak, ya. Terus kemudian coba lakukan interpretasi. Ya. Silakan. Silakan dicermati grafik pada PowerPoint, kemudian coba apa interpretasi kalian terhadap perilaku data tersebut. Ya, saya kasih waktu 5-10 menit.
Baik, silakan. Saya cukup ya. Siapa yang mau coba merespon? Silakan. Oke, silakan Juliana. Baik Pak, izin selamat pagi. Pagi. Izin menjawab Pak. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan PDRB dari Kabupaten Karanganyar tahun 2011 hingga tahun 2020, kita mendapatkan fakta bahwasanya pada tahun laju pertumbuhan pada tahun 2011 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang dimana tidak terjadi yang dimana mengalami pertumbuhan yang landai. Kita bisa melihat grafiknya cukup landai, tetapi mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Lalu selanjutnya pada garis warna kuning, yaitu pendapatan per kapita, kita dapat melihat bahwasanya PDRB itu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan. Di mana PDRB-nya naik, maka laju pertumbuhan naik, sedangkan apabila PDRB-nya turun, maka laju pertumbuhannya juga turun. Dan kita juga bisa melihat bahwasanya garis merah menunjukkan bahwa PDRB itu berbanding terbalik dengan pengangguran itu sendiri, di mana apabila PDRB naik, maka pengangguran turun, dan sebaliknya apabila PDRB turun, maka penganggurannya naik. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, halo. Tes 1, 2, 3. Maaf tadi internet saya terputus. Maaf, Juliana. Mungkin bisa diulangi lagi. Baik, Pak. Izin mengulangi. Berdasarkan Ya, data pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan pendapatan per kapita Kabupaten Karanganyar tahun 2011 hingga tahun 2020, kita dapat melihat bahwasanya grafik warna biru yang menandakan laju pertumbuhan ekonomi bergerak landai dan pada tahun 2011 hingga tahun 2019 dan mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya COVID-19. Lalu pada garis warna kuning, yaitu pendapatan per kapita, kita dapat melihat bahwasanya PDRB itu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan. Pendapatan per kapita itu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan. Dan apabila laju pertumbuhan ini turun, maka PDRB-nya, apabila pendapatan per kapitanya turun, maka laju pertumbuhannya juga turun. Lalu pada garis warna merah, yaitu tingkat pengangguran terbuka, kita dapat melihat bahwasanya PDRB itu berbanding terbalik dengan pengangguran. Apabila pendapatan per kapitanya naik, maka penganggurannya turun. Dan apabila pendapatan per kapitanya turun, maka pengangguran terbukanya naik. Begitu, Pak. Ya, oke. Makasih, Juliana. Oke, tadi ada lagi yang mau respon? Jadi ada satu lagi ya, siapa yang tadi sebenarnya? Ada lagi yang lain mungkin respon ini? Itu ada sekian banyak yang respon cuma saya. Oke, kalau nggak saya random aja. Satrio Bagus Dermawan. Baik Pak, izin menyampaikan pendapat saya.
Dari grafik itu secara umum itu dari laju pertumbuhan ekonomi dan juga laju pendapatan per kapita itu sejalan atau sejalur. Jadi kalau laju pertumbuhan ekonominya stabil, cenderung naik, itu pendapatan per kapitanya akan juga naik. Namun apabila turun drastis itu dapat dilihat di tahun 2019 itu dari laju pertumbuhan ekonominya turun drastis sehingga menyampai angka minus, itu menyebabkan pendapatan per kapita juga ikut turun. Atau mungkin penjelasan itu sebaliknya, jika pendapatan per kapitanya turun, laju pertumbuhan ekonominya akan ikut turun. Itu bisa disebabkan dari tingkat pengangguran dari tabel grafik tersebut itu menunjukkan kenaikan di tingkat pengangguran terbuka. Itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan turunnya laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita itu tersebut, Pak. Oke, makasih Satrio. Coba Naura, Belkis. Baik, Pak. Kalau secara umum itu juga laju pertumbuhan ekonominya relatif stabil dan seiringan dengan pendapatan per kapitanya kan, Pak. Cuman setelah masuk ke tahun 2020, tingkat laju pertumbuhannya mengalami penurunan seiringan tadi dengan pendapatan per kapitanya, namun berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran terbukanya yang justru mengalami peningkatan. Begitu sih Pak, kurang lebih. Oke, makasih. Satu lagi ya. Oke, Nisita Listiani, silakan. Baik Pak, izin menambahkan yang dari teman-teman sudah sampaikan. Saya hanya ingin menambahkan jika tahun 2011 sampai 2019 itu antara pendapatan per kapita sebagai laju pertumbuhan ekonomi itu fluktuatif atau cenderung menaik, itu artinya terdapat lapangan pekerjaan sehingga angka penganggurannya bisa turun. Sedangkan tahun 2020 itu pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi turun, sedangkan pengangguran naik dikarenakan karena lapangan pekerjaannya berkurang karena COVID, begitu Pak. Jadi lebih ke menambah lapangan pekerjaan sehingga tingkat penganggurannya bisa turun di tahun 2011 sampai 2018. Terima kasih Pak. Baik, makasih Nisita. Oke, baik, terima kasih semuanya. Ini ya, bentar saya. Nah, pertama ya, ketika kita melihat grafik ini, ya, kita coba melihat relasi atau keterkaitan di antara ketiga variabel ini apa, hubungan di antara ketiganya itu apa, ya. Nah, tapi perlu diingat juga, apakah kalau setiap variabel atau data yang kita tampilkan dalam time series yang sama, itu pasti berkaitan. Apakah demikian? Belum tentu juga. Belum tentu. Ya. Nah, sekarang tinggal kita harus mencermati dari tiap variabel ini hubungannya itu secara teori maupun secara empiris itu memang masuk akal nggak atau ada nggak. Contoh yang nggak masuk akal misalkan ya, atau yang mungkin kaitannya atau keterkaitan relasinya itu jauh, misalkan ini, misalkan nanti ini ada pertumbuhan ekonomi ya, tetap yang garis biru, terus kemudian dengan misalkan time series tingkat kelulusan usia sekolah SD, SMP, SMA itu misalkan kalian tampilkan di sini tingkat kelulusan SD. Kira-kira ada hubungannya nggak antara relasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kelulusan?
Nah, itu kan jauh sekali ya. Karena tingkat kelulusan itu kan berkaitan dengan yang secara langsung ya, secara logika kita aja. Itu berkaitan dengan misalkan tingkat kelulusan itu berarti berkaitan dengan masa studi yang ditempuh, terus kemudian maksudnya lama studi yang ditempuh, terus kemudian yang kedua tergantung dengan misalkan tingkat kemampuan kognitif atau penyerapan pelajaran dari si murid siswa itu. Terus tingkat kelulusan juga berkaitan dengan mungkin kalau yang kaitannya dengan ekonomi mungkin pendapatan keluarga. Jadi bukan lagi pertumbuhan, gitu. Pendapatan keluarga gitu ya, misalkan. Terus kemudian berhubungan juga misalkan kecerdasan mental siswanya, hal yang berkaitan dengan indikator-indikator bagaimana seorang siswa itu lulus gitu. Nah, makanya kalaupun misalkan ya kalian bisa aja naruh sembarang data, sembarang variabel dengan time series yang sama. Tetapi yang penting ya, seperti saya sampaikan 2 minggu lalu adalah apa sih message atau pesan yang mau kalian sampaikan ketika kalian menampilkan, mencoba mengoverlay, mencoba mengkombinasikan beberapa variabel, beberapa data dalam satu frame. Ya, frame-nya frame dalam bentuk chart ini. Nah, kalau itu, nah kembali ke sini ya. Kalau sini kan ketiga variabel ini memang kan berkaitan dan berkaitan secara langsung, ya bisa dinalar lah, bisa masuk akal. Ya, terus itu dulu. Terus yang kedua baru ngelihat, jangan langsung lihat ke detail per tahun, tapi lihat pola besarnya. Kita lihat pergerakan garisnya itu kayak gimana. Oke, kita lihat semua pergerakannya. Jadi tadi bagus sekali siapa ya, Yuliana tadi ya, atau siapa tadi yang Yuliana ya. Jadi ada pergerakan, menjelaskan bahwa pergerakannya itu landai. Nah, jadi perkembangannya itu bersifat landai. Ya, itu kelihatan dari slope atau kemiringan garisnya kan tidak tajam. Nah, ini bertolak belakang dengan tadi apa yang disampaikan Nistia. Dan ini saya lihat juga sering sekali mahasiswa itu ngomong perkembangannya itu fluktuatif. Nah, sebenarnya itu kalau bentuknya kayak gini, ini sama sekali nggak ada fluktuasinya. Apa sih fluktuatif? Tren perkembangannya fluktuatif itu apabila, ya ini saya berikan contoh ya, grafiknya tuh spiky, jadi ada meruncing tajam. Nah, kalau ini fluktuatif, jadi naik turunnya tuh tajam. Nah, ini namanya fluktuatif. Terus ada juga yang apa namanya, ada juga yang pola grafiknya itu kayak gini apa, eksponensial, ya kan, mau naik atau eksponensialnya menurun gitu ya, eksponensial, ya kan. Terus ada lagi nah kalau kayak ini yang grafik pendapatan per kapita ini namanya, jadi dia perkembangannya atau naiknya adalah linear ya. Jadi ke atas. Ada juga yang mungkin tajam ya. Kalau tajam tuh atau yang apa namanya, slope-nya tuh curam banget ini ya, ini tajam gitu ya, pergerakannya tajam, naik atau turunnya. Terus ada juga yang sifatnya mana nih, stagnan atau konstan. Nah, ini kali kan naik, ada juga yang stagnan tuh, jadi angkanya perubahannya ya tipis saja, naik tapi ya tipis, jadi ini stagnan gitu ya, relatif stagnan atau konstan gitu ya.
Ya kayak gitu. Jadi tolong hati-hati menggunakan istilah untuk menyebutkan suatu pergerakan data ini, nanti bisa salah gitu. Nah, makanya saya minta ya saya sering dengar itu ya fluktuatif apaan gitu loh, sama sekali nggak fluktuasi. Oke, setelah kita melihat polanya, pola pergerakan si garis, berikutnya kita lihat bagaimana relasinya ya. Jadi kita lihat hubungan ketiga variabel ini bahwa ketika laju pertumbuhan itu naik ya, jadi berkorelasi positif dengan pendapatan per kapita ya kan. Dan ini polanya sama-sama naik ya, sama-sama naik. Dan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran terbuka. Ini sinyal positif ya. Kalau pertumbuhan naik, tingkat pengangguran terbuka turun, ini pertanda bagus, gitu ya. Karena memang harapannya kan penganggurannya berkurang. Jadi kalau berbanding terbalik tidak selalu berkonotasi negatif. Kalau dalam hal ini bagus. Artinya pertumbuhan ekonomi itu mampu menekan jumlah pengangguran. Terus terus berikutnya kan bisa jelaskan lagi bahwa perkembangan relatif landai. Terus berikutnya bahwa pola relasinya adalah ketika pertumbuhan itu naik, pendapatan per kapita naik dan ini turun. Nah sekarang itu kan kita baru ketemu big picture-nya atau gambaran umum pola relasi ketiga variabel. Nah sekarang kalian harus cerita bagaimana pola relasi itu terjadi di Karanganyar. Jelaskan. Nah, ini yang namanya mengkontekstualisasikan. Jadi kita membawa pola umum. Jadi kan ini kan memang secara pola empiris maupun teoritisnya memang seperti ini. Ya, keterkaitan relasi di antara ketiganya. Kemudian kita harus ubah atau kita lihat dalam konteks Karanganyar kayak gimana. Nah, barulah kita coba lihat detailnya. Sekarang ini ya. Kita lihat yang satu ya, jelas ya bahwa laju pertumbuhan ekonomi itu berdampak terhadap kenaikan pendapatan per kapita secara konstan di Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, kita juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Nah, pada kasus Karanganyar ini kita bisa melihat bahwa jadi ketika laju pertumbuhan ini kita lihat ya, laju pertumbuhan ekonomi kan hanya berkisar antara 5-6% kan. Jadi dengan tingkat laju pertumbuhan 5-6%, ternyata terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka yang semakin besar. Ditandai dari tahun 2015 ya. Nah ini kan kalian bisa lihat nih gap antara garis biru dan garis merah. Gap antara garis biru dan garis merah ini kan semakin besar ya dibandingkan periode tahun 2015 ke belakang. Sehingga dampak dari si pertumbuhan ekonomi itu menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Lawan kata dari pengangguran kan ada pekerjaan, jadi menciptakan jumlah lapangan pekerjaan yang cukup besar. Nah, itu nanti akan jadi sinyal buat kalian, oke, kalau begitu sektor apa yang memberikan atau menciptakan lapangan kerja yang demikian besar, sehingga mampu menurunkan pengangguran. Gitu. Ya. Jadi ketika kalian menemukan sesuatu, jangan kemudian udah ketemu ini selesai, tapi coba dielaborasi lagi. Kenapa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ini dari tahun 2015 ke sini ke tahun 2019 pertumbuhan ekonomi ini tuh bisa menciptakan lapangan kerja yang makin besar. Apa nih yang menyebabkan? Apa sih
apa sih si sektor ekonomi apa nih ya? Nah itu harus kalian coba elaborasi. Gitu. Karena kita tahu bahwa ini laju pertumbuhan ekonomi kan relatif stagnan di angka 5-6% kan. Nah, bergerak sekitar itu kan. Jadi hanya di antara 5-6% saja. Apa yang menyebabkan itu bisa naik? Nah, kayak gitu ya. Nah, terus sementara kan pendapatan per kapita naik tapi landai lah. Nah, oke, setelah dari situ kita baru saja memaparkan findings atau temuan ya, dalam konteks Karanganyar seperti itu. Nah, coba kita tarik kesimpulannya. Ya, apa kesimpulan yang kita peroleh dengan melihat kasus empiris di Karanganyar? Apa? Nah, ini yang mungkin kalian perlu penguasaan teori ya, dan pengalaman sih yang lebih banyak lagi ya. Perlu jam terbang lah. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita peroleh dengan kejadian di Karanganyar ini? Nah, kalian mungkin ketika udah menemukan apa yang membuat tingkat pengangguran terbukanya bisa turun hampir ya, dibandingkan 2012 ini kan double ya, 2 kali lipat ya. Apa sih yang mendorong? Mungkin ada investasi apa, bahwa ternyata kalau misalkan kamu bisa menyimpulkan pada kasus di Karanganyar, ketika ada investasi apa, ini ternyata cocok untuk bisa mempercepat penyerapan tenaga kerja gitu loh. Meskipun mungkin dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak terlalu besar. Ya itu kayak gitu kesimpulannya. Tapi ini perlu informasi lebih sih, kalau cuma dari ini aja nggak cukup. Oke, terus yang berikutnya ini ya, kalian perhatikan nggak? Ini ada garis titik-titik ya, garis dengan titik-titik ini. Ya. Ini adalah menunjukkan data tahun 2016 itu nggak ada. Ya. Ini kan data 2016 kan nggak ada. Ya kan? Nah, tapi selama kalian punya data 2 tahun depan dan belakang, kalian bisa hubungkan. Tapi caranya seperti ini, di titik ini untuk menginformasikan kepada audiens atau pembaca bahwa kita itu pada tahun ini, tahun 2020 nggak punya datanya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengaitkan, karena kita punya data di tahun 2015 sampai 2016. Ya mungkin ya otomatis ya kalau ini cuman ada satu titik selah ya otomatis dia akan terhubung di antara sini kan. Nggak mungkin tiba-tiba polanya kayak gini. 2015 terus tato melengkung gini kan nggak mungkin. Kan enggak. Ya otomatis dia akan ada di tengah-tengah ini. Kecuali kalau misalnya ada 2 atau 3 data yang kosong, mungkin polanya bisa aja naik lagi turun lagi. Tapi kalau yang ini kan jelas nggak mungkin. Mungkin kalau apa langsung lonjak. Oke, gitu ya. Oke, tolong yang kalian sudah pelajari ini bisa coba diterapkan di lokasi studio masing-masing. Oke, sekarang berikutnya latihan berikutnya. Nih, coba saya kasih 5-10 menit ya. Nggak usah buru-buru, coba temukan polanya, 2 gambar atau 2 calon ini berkaitan.
Oke, saya kira cukup ya, mudah ya. Ini lebih mudah daripada yang grafik ya. Mestinya sih. Oke, silakan. Ada yang mau mencoba merespon? Enggak? Giovanni? Iya, Pak. Oke. Gimana Eh, interpretasimu? Kalau dari saya, Pak, adanya korelasi antara sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB dengan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, Pak. Contohnya itu sektor manufaktur mendominasi PDRB dan juga salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Kemudian sama seperti pertambangan dan penggalian, serta aktivitas keuangan dan asuransi itu memiliki PDRB yang kecil dan juga menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit dari manufaktur, Pak. Eh, Sektor-sektor utama yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB ini menjadi penyedia lapangan kerja utama, Pak. Itu dari saya, Pak. Oke. Oke, makasih Giovanni. Johanna? Oke, nanti Julia. Nanti bentar, saya panggil Johanna dulu. Baik, Pak. Berdasarkan yang tersebut, untuk Kabupaten Karanganyar itu masih bergantung di sektor pertanian. Pada pertanian dalam hal ketenagakerjaan, tetapi sektor ini itu kurang produktif dibanding sektor lainnya. Untuk manufaktur sendiri adalah sektor utama dalam perekonomian, tapi belum banyak menyerap tenaga kerja. Mungkin dikarenakan mekanismenya juga. Terus untuk perdagangan menjadi sektor yang cukup seimbang dalam PDRB dan ketenagakerjaan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, silakan Juliana. Baik Pak, izin menjawab. Pada data pada gambar di layar menunjukkan bahwa mata pencarian dan PDRB lapangan usaha itu memiliki hubungan yang erat karena adanya mata pencarian menggambarkan dari aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Lalu untuk PDRB-nya mencerminkan nilai tambah bruto yang dimana dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi perlapangan usaha dalam satu wilayah dalam Kabupaten Karanganyar itu. Lalu mata pencaharian yang dominan biasanya memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Pada data di layar ditampilkan bahwa sektor yang paling dominan atau yang memberikan kontribusi terbesar itu ada di manufacturing atau manufaktur untuk Kabupaten Karanganyar. Lalu akan ada perbedaan antara kontribusi per sektor karena adanya perbedaan nilai tambah dari berbagai sektor atau lapangan usaha itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, Vega. Wah, ini Clara. Silakan. Suaranya udah terdengar belum ya, Pak? Sudah jelas. Silakan. Mungkin saya izin menambahkan dari jawaban-jawaban yang udah disampaikan sama teman-teman sebelumnya. Di sini ada satu keunikan menurut saya karena di grafik yang sebelah kanan itu sektor pertanian itu punya tenaga kerja yang cukup banyak, bahkan mungkin lebih banyak dari manufaktur, tapi dia kontribusinya ke PDRB itu justru lebih kecil dibandingkan manufaktur. Kalau menurut saya hal ini mungkin bisa disebabkan karena produktivitas dari lapangan pekerjaan pertanian itu relatif lebih rendah gitu daripada sektor manufaktur, atau penyebab lainnya mungkin karena sektor pertanian ini para pekerjanya itu termasuk pekerja informal atau yang tidak menjadikan pertanian itu menjadi pekerjaan utama mereka. Seperti itu, Pak. Oke, baik, makasih. Ya, ada lagi mungkin? Silakan. Yang cowok nih ya. Coba cowok satu lagi deh. Maaf. Nasif. Baik, Pak.
Gimana menurutmu, Sif? Kalau dari saya mungkin saya lihatnya Kabupaten Karanganyar ini memiliki ekonomi yang masih bertumpu pada pertanian dan manufaktur ya Pak. Jadi potensi yang meningkat produktivitas di sektor-sektor ini utamanya agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja sih Pak dari saya. Oke, makasih, Sif. Oke, kita cek ya. Mana? Tadi perbesar dulu. Ya. Ini kalau kita lihat ya, ini semestinya sih lebih mudah ya visualisasinya ya, karena kita melihat dari berbeda dengan yang garis tadi mungkin. Kalau ini kan kita udah lihat poligonnya atau bidangnya. Ya. Pertama ya secara umum kita bisa menyampaikan bahwa dari grafik ini ya atau dari chart ini kita bisa melihat bahwa perekonomian Kabupaten Karanganyar itu ditopang atau digerakkan terutama oleh 4 sektor kunci atau sektor yang dominan, yaitu industri pengolahan, ya, kemudian ada pertanian, terus perdagangan eceran, serta konstruksi. Ya, konsisten ya dengan keduanya. Nah, yang bisa kita tarik dari sini, jadi yang menarik di sini faktanya adalah bahwa dalam hal penyerapan tenaga kerja, ketiga sektor itu memiliki proporsi yang relatif sama antara ini ya, industri, pertanian, dan perdagangan. Kalau kita lihat ya dari ukuran ini ya, kepingnya ini ya, dan potongan pie-nya ini ya, dengan relatif sama. Relatif ya saya bilang, jadi nggak sama persis. Jadi besarnya itu hampir ya kurang lebih sama. Gitu. Sama. Nah, namun kita bisa melihat bahwa hanya sektor industri saja yang mampu menghasilkan output paling besar, hampir 50% dari total output di Karanganyar. Kita lihat dari proporsinya nih, kan hampir 50% nih. Ya. Nah, sementara sektor lain, sementara bagi industri sektor pertanian maupun perdagangan dan eceran itu justru produktivitas, jadi kontribusinya terhadap PDRB itu relatif lebih kecil. Kan bisa lihat ya, ini pertama kalau sektor industri manufaktur ini kan dengan jumlah proporsi yang relatif sama di antara ketiganya, tetapi outputnya bisa 2 kali lipat dari pada proporsi di outputnya. Sementara kebalikannya, kalau yang agriculture atau pertanian, dia potongannya segini, tapi ketika menghasilkan output, ternyata cuma kurang lebih hanya separuhnya dari yang proporsi ini. Jadi mungkin kalau ini 25% ya, hasil 25% ini mungkin sekitar 12,5-15%. Demikian juga dengan perdagangan dan sektor perdagangan dan eceran.
Apa artinya? Nah, kita bisa menyampaikan bahwa sektor industri manufaktur di Kabupaten Karanganyar itu ya, memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja paling tinggi di antara sektor-sektor lain yang ada di Kabupaten Karanganyar, sehingga mampu menghasilkan output produksi yang paling besar atau hampir separuhnya sendiri. Ya, situasi yang berkebalikan terjadi di sektor pertanian maupun sektor perdagangan. Meskipun kalau di jumlah lapangan kerjanya itu relatif sama proporsinya dengan industri, tetapi produktivitasnya itu jauh lebih kecil, sehingga output yang dihasilkan juga tidak besar. Udah, gitu aja. Selesai, ya kan. Jadi sebenarnya esensinya kita tuh menjelaskan dari chart ini adalah kita menjelaskan tentang produktivitas, bagaimana produktivitas tenaga kerja itu berpengaruh banget loh terhadap output produksi. Oke, latihan yang ketiga nih. Nah, ini harusnya lebih gampang lagi. Karena udah menunjukkan kaitan, relasi, ya. Coba, 5 menit lagi. Silakan. Ada yang bisa merespon?
Oke, silakan. Azalia Armitasari, apa yang bisa kamu jelaskan? Azalia? Oke, sebentar Satrio. Saya panggil Azalia dulu. Baik Pak, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, kedengaran. Baik Pak, menurut saya wilayah A itu berdasarkan panahnya, wilayah A berperan sebagai supplier barang mentah untuk wilayah B, dan wilayah B berperan sebagai produksi. Dikarenakan wilayah B sendiri itu tidak mampu menghasilkan barang mentah sendiri, maka dari itu kesimpulannya wilayah B bergantung kepada wilayah A terhadap barang mentah yang akan diproduksi. Mungkin dari saya segitu Pak. Ya, terima kasih. Silakan, Azalia. Ya, Azalia dipanggil nggak respon. By the way, kalau dipanggil nggak respon berarti dianggap nggak hadir ya. Ini kan jam kuliah. Azalia. Winsila coba. Winsila. Baik, Azalia dipanggil nggak ada, Winsila dipanggil nggak ada. Putri Dia Ulhak. Ada Pak. Oke, silakan direspon. Jadi menurut saya yang saya tangkap itu kalau dari wilayah A itu lebih kayak ke penyediaan bahan bakunya Pak. Sedangkan kalau wilayah B itu lebih kayak proses lanjutan produksinya. Karena wilayah A itu tuh lebih banyak terlibat dalam awal produksi. Itu dimulai dari adanya petani kapas yang menyediakan bahan mentah juga. Kemudian untuk wilayah B itu tuh lebih berfokus pada pengolahan kain tekstilnya, Pak. Sekiranya itu. Oke, makasih. Atalia Salsabila. Hadir Bapak. Ya, menurutmu gimana? Mungkin izin juga menambahkan dari jawaban dari Satrio dan juga Putri. Menurut saya selain wilayah A itu sebagai supplier buat wilayah B, tapi wilayah A juga itu bisa menjadi produksi. Dilihat dari panahnya yang dimana panahnya itu sama-sama tebal untuk yang di wilayah A, sementara di wilayah B itu sama-sama tipis. Jadi menurut saya untuk wilayah A sendiri itu memang menjadi supplier untuk mendukung perekonomian atau mendukung produksi pakaian di wilayah B, tapi di wilayah A juga dia memproduksi pakaiannya juga sendiri. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Oke, makasih. Zaki,
Nimpang itu. Gimana Ki, Zaki? Hadir Pak. Kalau dari saya hampir sama kayak Putri Pak. Jadi dari wilayah A itu buat apa menyediakan kayak bahan bakunya Pak. Terus kalau buat wilayah B itu lebih ke menunjukkan kayak berperan produksi hasil produksi mentahnya dari wilayah A Pak. Oke, makasih responnya. Baik, interpretasi kalian masih kurang apa ya? Kurang tepat, kurang pas ya. Pertama ya, tadi menyinggung soal wilayah produksi. Dua-duanya juga memproduksi loh. Baik wilayah A maupun wilayah B itu memproduksi pakaian atau tekstil atau garmen. Nah, ya kan? Mereka sama memproduksi loh. Mereka punya aliran masing-masing ya. Nah, yang membedakan adalah ya, kita bisa membaca dari grafik ini atau diagram ini bahwa wilayah B bergantung pada wilayah A untuk suplai ya, untuk suplai komoditas barang maupun jasa tertentu, yaitu ini apa, kapas, terus pewarna dan jasa pencucian. Dengan demikian, wilayah A itu mencirikan sebagai wilayah yang apa, berpotensi wilayah yang apa, bukan layang, tapi dengan demikian wilayah A adalah menyediakan sektor basis atau merupakan wilayah basis pengembangan industri pakaian ya, bagi wilayah B. Kenapa? Karena surplus produksi dari kapas, warna, dan jasa pencucian itu dijual atau diekspor ke wilayah B. Itu. Ini kan teori ekonomi basis nih sebenarnya. Simpel aja. Oke. Ya, saya kira cukup untuk latihannya. Ini nanti juga bisa didiskusikan, tapi ini udah pernah di kuliah perwil minggu keberapa nih, ketiga kalau nggak salah. Ini juga untuk reminder aja. Nah, sekarang silakan cermati video berikut ini. Video ini itu menggambarkan perkembangan suatu daerah. Saya ambil kasusnya Hong Kong. Ya. Hong Kong ini karena kebetulan lengkap ceritanya dari awal bagaimana wilayah itu kemudian berevolusi atau berubah menjadi Hong Kong yang seperti sekarang ini. Nah, di sini kalian bisa belajar tentang apa dan bagaimana suatu wilayah itu berkembang. Nah, ini nanti diperlukan buat kalian ketika melakukan prediksi perkembangan wilayah. Nah, sederhananya adalah ini. Apa yang terjadi di setiap wilayah saat ini atau kondisi existing itu merupakan hasil dari keputusan di masa lalu. Karena itu, kalian ketika membuat atau mencari data time series, tidak cukup hanya dengan datanya saja. Tidak hanya cukup dengan melihat datanya saja, tapi coba pahamilah, carilah tahu tentang apa aja peristiwa atau kejadian di masa lalu yang kemudian berpengaruh, berdampak terhadap perkembangan wilayah kalian saat ini. Itu ya. Tadi waktu yang di grafik awal kalian cerita soal COVID-19 dan segala macam, oke, fine, itu satu hal. Tapi itu kan yang terkena COVID itu kan banyak. Semua daerah kan kena, semua negara juga terdampak, ya kan. Nah, disitulah kalian coba mencari, barangkali ketemu ada kejadian-kejadian yang sifatnya lokal, yang sifatnya hanya ada di Karanganyar. Kalau tadi contoh kasusnya kan grafiknya Karanganyar aja. Kalau di tempat kalian ya sesuaikan apa yang terjadi di skala lokal kecamatan kalian gitu loh, atau kabupaten lah minimal. Dari berita masa lalu atau coba cari info lah, apapun kejadian yang sifatnya baik yang normal, abnormal, mau yang bencana, mau yang
ada investasi, ada pembangunan, atau ada apa, coba dilihat. Karena barangkali itu berpengaruh terhadap perkembangan sains. Oke, silakan disimak. Moga tadi saya udah set ya, suaranya masuk. Rasanya bisa masuk. Oke, silakan. In our previous video, we had discussed the development of Hong Kong in the context of the history of southern China. We had ended with the last imperial dynasty of the Qings, ceding control of the region to the British through a series of treaties resulting from the Opium Wars. These will be important to recap once more, as the terms will dictate much of Hong Kong's future history. But first, a big thanks to ExpressVPN for making this video possible. The first treaty in 1842 gave the British control of Hong Kong Island, while the second treaty of 1860 extended this boundary up to the Kowloon Peninsula and Stonecutters Island. The terms of the deal listed the land grants as a perpetual lease. This is to be contrasted with the Treaty of 1898, when the new territories and the surrounding islands were ceded to the British as a 99-year lease. This meant that if nothing changed, the territory of Hong Kong was scheduled to be split up in the year 1997. For the time being, however, the British Empire was at its peak and would have had little concern about dealing with such an issue in the future. Their more immediate concern would be with managing yet another one of their colonial acquisitions. The Crown Colony of Hong Kong would be organized according to a series of imperial decrees. The letters patent formed the constitutional basis, while the royal instructions dealt with governance. The result was as follows. The head of government was the governor. They were appointed by the British monarch and served as the Crown's chief representative. The governor held much power and had authority over British military forces stationed in the area. In addition, they appointed most members of both the legislative and executive councils. These two bodies advised the governor, passed laws, and appropriated public funds. Beyond this, Hong Kong was administered on the local level by the Chinese bureaucracy that had previously existed. This group might be able to offer some advice to their new overlords, but had effectively no official checks and balances on their power. The judicial system was based on English law, with the Supreme Court functioning as the highest court. However, at first, this only applied to foreigners, while the locals would be subject to Chinese customary law administered by their own magistrates. This colonial administration ruled over a population of 125,000 people, according to the census of 1865. The locals greatly outnumbered the foreigners, who only numbered around 2,000 and were concentrated around Hong Kong Island and the Kowloon Peninsula. As would happen in many other colonial domains, the small ruling class would extend its rule over the population by recruiting the help of native elites. This upper class group served as the principal communicators and mediators between the imperial government and the general population. Some of the prominent figures who found roles within the emerging Hong Kong hierarchy were Sir Kai Ho and Robert Ho Tung. While the upper classes may have been relatively easy enough to co-opt and control, the common Chinese subjects would prove more difficult to tame. During the early colonial period, crime rates were on the rise as a result of the instability caused by the Opium Wars and the recent change in government, as well as the region's long history of piracy. Outright rebellion even began to break out. In 1899, for instance, residents of Kam Tin took up armed resistance within their walled city. Several British assaults were repelled before the main iron gates were blown off with dynamite and the rebels subdued. To prevent the situation from spiraling out of control, something had to be done. The British knew that they could not simply rely on military might to do so. Instead, they would begin to take other measures to maintain control of Hong Kong over the generations. One of the main ways to control Hong Kong would be to win the support of the population through assimilation. This was primarily achieved through education, which introduced Western-style philosophy, history, science, technology, and finance into the culture. Christian missionaries were already active in the area and had laid much of the groundwork through the establishment of numerous village schools, 20 of which were established in Hong Kong by 1860. Yet at this time, the upper classes still continued to send their children to major cities on the mainland for traditional Chinese education. This would slowly begin to change with the introduction of institutions of higher learning in the early 20th century. Founded in 1911, the University of Hong Kong would prove to be one such school that shifted the balance in favor of a Western-style education.
Over the years, subsidized and eventually free schooling would ensure that generations of Hong Kongers would pass through the mold of the English educational system. But it wasn't just the people who were now adopting the English tongue. The landscape was as well. Bays, hills, rivers, streets, and all manner of local areas took on Western names. Visiting Hong Kong today, you can easily find yourself in Victoria Harbour, Aberdeen Park, Oxford Road, or Baker Street. This is all evidence of a region that was transformed through the colonial period. The nexus of this change would be around the areas of commercial activity along Hong Kong Island and the Kowloon Peninsula. It was here that the foreigners had first set up shop and were now operating their numerous shipping, merchant, and financial companies. The first large-scale modern bank opened its doors in 1865, and the first electric company lit up the streets in 1890. Soon, even early automobiles would be seen mixing with the pedestrians, rickshaws, and litters traveling the bustling streets. All of this business required local labor and expertise, which in turn attracted even more services to support these people. Thus, an economic system arose that managed to harness the profits of global trade and funnel them down into a concentrated area. This led not only to rapid development, but also a huge population increase. In fact, by 1916, the population of Hong Kong had exploded to 530,000. That's a five-fold increase in just 50 years. However, growth did not come without strain. The wealth pouring into the city was not shared equally, and wealth inequality skyrocketed. Poorer immigrants flooding into Hong Kong found themselves in cramped, squalid conditions whose danger began to manifest almost immediately. Sanitation became a real issue, as the late 1890s saw outbreaks of dengue fever and even the plague claim hundreds a day at their peaks. Fires also proved deadly, and powerful storms such as typhoons of the 1870s killed thousands. Yet despite these setbacks, Hong Kong continued its charge into the 20th century. However, stronger headwinds would soon buffet Hong Kong in the form of various global shakeups. One of the main contributors in the East would be a widespread movement to resist foreign influence. In China, this frustration was largely directed at the Qing government, which proved disastrously incompetent at modernizing the country and confronting Western aggression. In 1911, a great revolution broke out, which precipitated the collapse of the last imperial dynasty. In its place would rise the Republic of China. One of the leading figures of the revolt was Sun Yat-sen, a graduate from the British schools in Hong Kong who espoused a more liberalized government. However, the transition would be far from smooth, and for over a decade the country was embroiled in conflict between various coalitions. This turbulence was amplified by the outbreak of World War I in 1914. Together, both of these weakened the trade networks which had brought Hong Kong such success so far. In addition, many began to worry about the risk of invasion. This fear prompted a widespread exodus from the colony of 60,000 residents. As the war progressed, however, Hong Kong managed to maintain relative stability and regained a degree of confidence. The colony forged new powerful trade networks and attracted a fresh wave of immigrants fleeing the chaos elsewhere. This would not last long. The 1930s brought about the Great Depression, which dropped worldwide GDP by an estimated 15% and saw international trade greatly decrease. This was bad news for the trading hub of Hong Kong. Even worse news came with the outbreak of World War II and the advance of Japanese forces across Southeast Asia. The war came to Hong Kong in December of 1941, on the same morning as the attack on Pearl Harbor. The battle lasted 18 days and saw the invading Japanese pitted against a garrison of British, Indian, and Canadian troops fighting alongside Chinese soldiers and conscripts. The exposed new territories were overrun rather quickly as the defenders fell back to man gin drinkers' line along the Kowloon Peninsula. However, sneak attacks by the Japanese penetrated the defenses, cutting short what was expected to be a lengthy siege and paving the way for an assault on Hong Kong Island. Soon, the defense proved untenable, and the British colony raised the white flag of surrender. Japanese occupation would last almost 4 years. During the period, Hong Kong was subjected to martial law, with the military taking control of the entire government and many economic centers. Strict measures were put in place to control the population. These included the imposition of trade regulations, the mandating of a new currency, and broad efforts to push Japanese culture.
As was seen elsewhere, the occupiers also inflicted a great deal of suffering on the people. Hyperinflation and supply shortages wrecked the economy, throwing thousands into poverty, while strictly enforced rationing led to malnutrition and starvation. In addition, an estimated 10,000 civilians were executed, and yet many others were tortured, mutilated, or raped. Resistance groups fought back as best they could, but were met with swift punishment. The brutal conditions and resulting emigration cut the population of Hong Kong by more than half of its pre-war peak of 1.6 million. Finally, Japanese rule would end in 1945 with their surrender to the Allied powers. The territory was officially returned to the British on August 30th, and Japanese war criminals were convicted and executed the following year. The situation at the end of the war was a complicated one in China. Basically what happened was that the country was still very much fractured following the collapse of the Qing dynasty. Major groups still feuded amongst each other during the Japanese occupation, and now had even more incentive to do so upon the withdrawal of the occupying forces. The major contenders were the Kuomintang-led government of the Republic of China and the Chinese Communist Party that had emerged to the north from Russian influence over the last few decades. Japan's unconditional surrender technically ordered their troops to surrender to KMT government forces, but this did not prevent a widespread power grab by the communists, especially in the countryside and in Manchuria, where Russian troops had been positioned. What resulted was a massive civil war, which saw millions of troops mobilized. The Cold War powers paid close attention, with Russia backing the communists of Mao Zedong and the United States and its allies backing the nationalist forces of Chiang Kai-shek. The bloody conflict that claimed millions of lives resulted in the communists gaining control of the mainland, while the nationalists retreated to Taiwan for a standoff, with both sides claiming to be the legitimate representative of China. No peace treaty was signed, and to this day, the island's political status is still a contentious issue. Watching all this unfold, the tiny British colony of Hong Kong was quaking in its boots. However, the communist takeover would stop at its borders. One of the primary reasons was that advancing further would be viewed as a declaration of war on an ally of the US. The mess of Korea would lie heavily on everyone's mind, and the route of more peaceful coexistence was chosen instead. After all, why risk human, material, and reputational costs when 90% of Hong Kong was already set to be returned with the expiration of its lease in just a few decades? Better to wait patiently for now. Hong Kong in the 1950s would quickly rebound from its depressed state during the war years. The disruptions in mainland China drove many refugees with skills and capital to the British haven, while many firms from rich places like Shanghai relocated to avoid communist intervention. All of this meant that vast pools of cheap labor and investment poured into the territory. What had previously been an economy centered around trade now began to diversify. This was accelerated by Cold War-era embargoes that greatly restricted the activity of merchants in the region. In response, industry and manufacturing exploded, starting with textiles and expanding to clothing, electronics, plastics, and other labor-intensive exports. The colony became one of the pioneers of Eastern industrialization. Hong Kong's economic miracle had begun. As the economy of Hong Kong transformed, so too did the people and the environment. By the mid-1950s, the population reached 2.2 million, and within a decade exceeded 3 million, with even more immigrants pouring in every day. The area was quickly becoming one of the most densely populated in the world. The government attempted to deal with the overcrowding by launching ambitious land reclamation and public housing projects. New industrial towns were built to house immigrants, provide employment, and aid industry. With little room to expand out, Hong Kong began its ascent upwards. The skyline soon became filled with high-rises and skyscrapers. Some of these would completely engulf their historical foundations, like the famous walled city in Kowloon. Elsewhere, you'd see parks, cinemas, malls, and all kinds of hallmarks of a modern metropolis spring up. Schools were another major feature of the changing landscape, as new programs ensured that thousands were built throughout the 50s and 60s, which helped ensure that Hong Kong's children continued to get a proper education in the British fashion. Once again, we'll have to note that this growth came with strain.
Levels of income inequality continued to rise, with issues of sanitation, crime, and natural disasters rearing their heads again. As examples, the deadly Hong Kong flu infected 500,000 residents. Gangs like the Triads infested the cities, and typhoons and fires left tens of thousands homeless. But perhaps the most dangerous threat of all, at least to the British, would be the rise of communism. This was of greatest concern in the 60s with the launching of Mao Zedong's Cultural Revolution. The socio-political movement's stated goal was to preserve Chinese communism by purging the remnants of capitalist and traditional elements from Chinese society. Across the country, millions were persecuted and hundreds of thousands were killed as clashes took place between factions of all walks of life. The student-led paramilitary group known as the Red Guards proved quite infectious in their ability to spread across the network of schools in China. The Cultural Revolution inevitably seeped into the Western colonies. In 1966, Portuguese Macau was brought to its knees by revolutionaries. Meanwhile, Hong Kong was also dealing with growing tensions. These boiled over in 1967 with large-scale riots between pro-communist and government forces. At the height of the violence, assassinations and waves of bombings spread across the city, with over 8,000 devices defused by British forces. Eventually, though, the riots drew to a close as the violent protesters lost the sympathy of the people, and the government finally announced it would reform. The unrest of the 60s, coupled with the looming expiration of the territorial lease, served as a catalyst for Hong Kong's transformation in the last days of British rule. The Crown realized that a battle was underway for the heart and soul of the people. If it were to maintain any influence in the region, steps had to be taken to ensure that a wedge was driven between the territory and the mainland such that Hong Kongers found themselves aligned more with the Western ideology. This would involve fostering Hong Kong's self-identity and actually practicing what the supposedly democratic overlords preached. Major initiatives took the form of massive social welfare programs. These included the announcement of Governor Murray's 10-year housing plan in 1973, whose objective was to provide accommodations for 1.8 million people. Many new public housing projects would be launched in the years to follow. Legislation was also passed to require equal pay for equal work, and injustice was further combated with reforms to the police and government, which opened the doors to more local representation. A sense of regional community was further fostered by government-hosted events like the Clean Up Hong Kong campaign and the Hong Kong Festival. In addition, bureaucratic crime was tackled in 1974 with the founding of the Independent Commission Against Corruption. It would prove so successful that Hong Kong would eventually become one of the least corrupt societies in the world. As a result of these measures, standards of living rose across the board. Adding to this upswing, Hong Kong's economy boomed under the non-interference policy introduced by the colonial government. The region's economic worth peaked at 27%, that of the entire People's Republic of China. All this success certainly set Hong Kong apart as a jewel of the East and made people proud to call themselves Hong Kongers. Thus, the British had achieved their aims as they headed into the negotiations with China. In the mid-1980s, British and Chinese delegations began to open serious discussions about the future of Hong Kong. The Chinese strongly held that all of Hong Kong be returned to them, but recognized that much of the region's value was owed to its current status quo. The British also realized that compromise was necessary, as their permanently leased territories were inextricably linked to the rest of the region, and that they could not realistically hope to hold on to them. By 1984, both sides came to an agreement that the whole of Hong Kong would pass into Chinese control, but that it would retain a high degree of autonomy and a preservation of its lifestyle. This Sino-British joint declaration, signed between Premier Zhao Ziyang and Prime Minister Margaret Thatcher, declared that upon the expiration of the Hong Kong lease on July 1, 1997, the region would become a special administrative region for a period of 50 years until 2047. The joint declaration also outlined China's policies towards Hong Kong. These policies were listed in the agreement with a final condition that they serve as a basis for the constitutional document known as the Basic Law that would govern the Special Administrative Region. Shortly thereafter, the National People's Congress of China issued a draft which would pass through a committee with representatives from Hong Kong's government, business, and industrial sectors before being finalized in 1990.
Thus, the mechanisms were set for the handover of 1997. In the intervening years, there would be quite a bit of maneuvering amongst the government and business entities to best secure their position in a post-transfer world. In 1994, for instance, the British government pushed through electoral reforms to quicken the pace of democratization in the face of China's efforts to stamp them out in the mainland, as was evidenced by the Tiananmen Square massacre. These constitutional changes, aimed at broadening Hong Kong's democratic base, were taken by China as a violation of the previous joint declaration. Tensions would continue to rise until the deadline of June 1st, 1997. The fateful day would be marked by handover ceremonies broadcast around the world. Events included marches, speeches, fireworks, and a switching of the flags at midnight. Thereafter, British forces left Hong Kong and were replaced by their Chinese counterparts. Since then, Hong Kong has continued to evolve. With the relative continuity of its transition, the Special Administrative Region maintained its rocketing population and economic growth. As evidence, a brand new international airport was created, and even Disneyland moved in. Yet as we have seen many times in the past, this growth would produce strain and one of the highest wealth gaps in the region's history. As time has passed, much of the surrounding region has caught up to Hong Kong's economic lead. China as a whole has seen massive industrialization and a shift towards a more open economy with greater receptivity to foreign investment. This is especially true along the Pearl River Delta, where megacities have intertwined into an enormous metropolis whose economic output now rivals its neighbor. To illustrate this point, Hong Kong now accounts for close to just 2% of China's GDP, as compared to its high of 27% in 1993. As a result, manufacturing has increasingly moved to the mainland, and Hong Kong has turned more heavily to financial services, tourism, and retail trade. While this has kept its economy afloat, trends do indicate that it is no longer the exclusive powerhouse it once was. Looking forward, this fact will take away one of Hong Kong's primary forms of leverage when it comes to negotiating its future with China in 2047, when the Special Administrative Region will end and it becomes officially incorporated into Chinese territory. Reliance on foreign help might also be questioned when one compares the highly involved Western powers of the Cold War to their modern counterparts, which have experienced a rise in nativism and isolationism. Therefore, much attention has been turned towards politics, where the people of Hong Kong have had to stand up for themselves. Over the last few years, popular demonstrations like the Umbrella Movement and the more recent anti-extradition protests have fought back against increasing intervention from China. I hope my videos have helped provide sufficient context for the deep-rooted background of these events. I've truly loved learning more about the fantastic history and people of Hong Kong, and will be watching attentively as they fight for their future. Thank you all for watching. As we've seen, the world is a Oke, jadi ya dari tayangan tadi kita bisa melihat kasus Hong Kong itu kan ada beberapa kejadian, jadi beberapa peristiwa yang melatar belakangi perkembangan Hong Kong seperti sekarang ini. Nah, kalau kalian hanya terpaku pada mencari data saja, angka, gambar atau apa, tanpa bisa melihat peristiwa atau kejadian yang latar belakanginya, maka nanti ketika kalian melakukan interpretasi jadinya sangat kering, dangkal, yang tidak ada maknanya, kurang memberikan makna. Maka dari itu, saya sangat mendorong kalian untuk coba pahami, lihat situasi, kondisi di balik perkembangan wilayah kecamatan kalian masing-masing. Apa yang membuat mereka menjadi seperti sekarang. Jadi tidak hanya berhenti pada mengidentifikasi misalkan terkait dengan perekonomiannya, bahwa ekonominya sekarang didominasi oleh sektor ini, sudah titik selesai. Jangan seperti itu. Tapi coba cari informasi tambahan ya, yang melatar belakangi perkembangan sampai sejauh ini. Itu ya sebagai tambahan pengetahuan kalian. Oke, next untuk berikutnya ini lebih ke tambahan, slide tambahan. Nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana pencatatan output PDB atau PDRB itu berasal dari mana.
rumusnya. Dan ini juga ada tambahan tentang bagaimana melakukan prediksi atau forecasting bagaimana masa depan. Nah, mungkin kalian hanya familiar dengan forecasting atau melihat ke depan, tapi lupa melihat ke belakang. Backcasting itu namanya. Nah, itu yang perlu juga dilihat apa kira-kira peristiwa yang akan terjadi, yang sudah terjadi di masa lampau, yang membuat kondisi ekonomi wilayah kalian menjadi seperti sekarang ini. Serta kalau forecasting, apa yang kira-kira tren yang akan terus berlangsung. Nah, misalkan saat ini nih, ini kan yang lagi santer adalah tema tentang MPG, terus kemudian pengetatan, efisiensi anggaran, dan seterusnya. Coba dilihat, coba ditanyakan besok pada saat survei, apa sih dampaknya, apa sih yang langsung terasa, akibat apa aja yang langsung terasa, begitu ada kebijakan MPG dan efisiensi seperti itu. Contohnya seperti itu, tapi ada banyak yang lain. Sehingga kalian memang perlu cari tahu, perlu banyak ngobrol, perlu ya harus punya rasa ingin tahu yang besar ya. Saya kira itu aja, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah. Oke, Nurul, gimana? Afida tuh Nurul, gimana? Izin Pak, ada yang terkendala absensi atas nama Bilqis Safitri sama Hafiz Rantisi. Baru sekarang, nggak dari tadi. Oh, Bilqis. Kenapa dari jam berapa ini? Kalau udah hampir akhir baru ngomong. Bilqis sama Hafiz Rantisi, Pak. itu baru diinfokan kapan? Barusan. Kalau infonya baru belakang. Bilqis pas waktu jam 8.32. Kalau yang Hafiz 8.20. Oke. Ya udah. Oke, gitu aja ya. Mungkin udah cukup ya kisah di kuliahnya. Ya semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya untuk perbaikan. Kemarin kan udah paparan untuk studi itu. Cobalah ya, jangan hanya berhenti pada menampilkan hasil analisis mata, tapi tanpa mencoba menggali atau mengorek informasi di belakang layar. Oke, gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Yang mau lebaran, selamat berlebaran, hati-hati di jalan. Dan salam untuk orang tua dan keluarga di rumah. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.